Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pana Love Ministry, dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, baiklah mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena kasih setia dan perlindungan dan pemeliharaanmu sehingga hari ini kami bisa diizinkan untuk menikmati hari yang baru dan melakukan berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Karena itu ya Tuhan, kami rindu sebelum kami mengerjakan ataupun kami sudah mengerjakan berbagai aktivitas kami di hari ini, kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Ya Tuhan, berbicaralah bagi kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus, pemilik firman yang hidup dan adalah firman yang hidup itu sendiri, kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah tentang topik aku dan sesamaku. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Roma 12 ayat yang ketiga, dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Kalau kita perhatikan satu tema dari ayat ini yang menjadi ciri khas Kristen atau ciri khas orang Kristen khususnya dalam relasinya dengan orang lain, yaitu orang Kristen harus memiliki humility atau kerendahan hati. Rasul Paulus mengatakan, berdasarkan kasih anugerah karunia yang Tuhan berikan kepadaku. Ia menempatkan diri sebagai orang yang telah mendapatkan anugerah Tuhan. Kerendahan hati adalah tema penting yang kontras dengan dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita lihat di tengah dunia dimanapun, yaitu dunia bisnis, dunia politik, dunia apapun itu, dunia ini tidak pernah mengerti apa arti kerendahan hati sesungguhnya. Jika kita ke toko buku-buku tentang self-help, akan banyak sekali, tetapi kita akan kesulitan sekali mencari buku tentang humility, yaitu kerendahan hati. Karena humility atau kerendahan hati hanya bisa hidup di hadapan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika Allah dibuang, ya, maka humility atau kerendahan hati itu juga dibuang. Kita saksikan hal ini di mana-mana, termasuk dalam politik Indonesia saat ini, ya. Kita perlu juga, ya Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita perhatikan teladan dari Dr. Tan Lai Yong, ya, seorang misionaris yang rendah hati. Ketika pelayanan misionarisnya di Kunming berhasil, ia harus meninggalkan tempat itu dan kembali ke Singapura. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, karena saya telah diperlakukan sebagai VIP, very important person, yang menyebabkan keputusan saya diikuti secara buta oleh banyak orang. Ini bahaya tentunya untuk jiwa saya, ini bahaya kesombongan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini contoh yang begitu indah dari seorang yang sangat pintar, tapi mempunyai hati yang rendah. Inilah peringatan Tuhan kepada kita di ayat ketiga dari Roma pasal yang ke-12. Janganlah kamu memikirkan dirimu lebih tinggi daripada yang sepatutnya kamu pikirkan.
Ini adalah peringatan yang begitu penting dan serius sampai Paulus pun memberi peringatan ini di mana-mana. Yaitu di jemaat di Korintus, Efesus, Filipi, dan Roma. Dosa, kesombongan adalah dasar dan akar dari segala dosa. Manusia jatuh kepada kesombongan karena tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tetapi mulai bergantung kepada diri sendiri. Tidak lagi menganggap Tuhan utama, tetapi aku yang terutama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita jatuh di dalam dosa, manusia kecenderungannya si akunya yang menguasai hidupnya, si akunya yang memimpin hidupnya. Atau kalau dia tidak atau hidupnya dikuasai oleh roh jahat, maka roh jahatlah yang menguasai hidup dan hatinya. Dan itu dikontrol atau tentunya dipimpin oleh roh jahat. Nah, kalau kita sadari bahwa kita sudah jatuh dalam dosa dan ketika kita menerima Kristus dalam hati kita, maka Kristuslah yang menjadi pusat hidup kita. Kalau Kristus yang menjadi pusat hidup kita, si akunya akan turun tahta. Roh jahat atau kuasa kegelapan itu akan pergi karena Kristuslah yang menjadi pusat hidup kita. Kalau Kristus yang menjadi pusat hidup kita, tentu kita akan belajar, terus belajar dan belajar bahwa kerendahan hati adalah proses hidup sepanjang kita hidup di dunia ini. Itulah sebabnya satu hal yang bisa kita kalahkan iblis adalah kerendahan hati. Karena iblis tidak bisa rendah hati. Satu hal yang bisa mengalahkan ego kita adalah kerendahan hati, si akunya. Karena itu mari saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, mari kita renungkanlah bahwa kerendahan hati sajalah yang memungkinkan kita berelasi dengan orang lain. Kesombongan merusak relasi dengan orang lain. Sehebat apapun manusia, ia tetap memerlukan orang lain. Karena itu, jangan sombong. Mari kita belajar untuk setiap hari menyerahkan hati hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tetap belajar milikilah kerendahan hati. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan hari ini, menyapa kami, menasihati, menegur, mendidik kami, agar kami belajar untuk tunduk dalam pimpinanmu, rendah hati. Biarlah kami boleh berproses dan diproses oleh Engkau untuk memiliki kerendahan hati. Karena disitulah kami belajar daripada Engkau dan kami boleh memiliki karakter seperti itu. Kami tahu bahwa tidak mudah menghadapi keadaan dunia ini yang memang kecenderungannya adalah memenuhi keinginan si akunya. Tapi biarlah kami belajar tentang bagaimana kami harus hidup dalam kerendahan hati. Kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahwa Engkau yang menjadi pusat kehidupan kami, ya Yesus Kristus Tuhan. Tolonglah kami, kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk melakukan hal ini. Kami memiliki kerendahan hati. Terima kasih ya Tuhan. Di saat ini juga hamba berdoa untuk setiap para pendengar dimanapun berada yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, kiranya kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati, sehingga kami boleh belajar bersama-sama dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan benih firman-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah kami mengerjakannya itu dalam hidup kami. Pimpin tuntun kami senantiasa ya Roh Kudus. Bapa di surga, di kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap para pendengar Panah Love Ministry yang dengan setia mendengarkan renungan firman Tuhan ini dimanapun berada. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa menjamah, menolong, memberkati, bahkan memampukan mereka untuk melakukan kebenaran firman-Mu.
Jika mereka didapati sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Jika mereka berada dalam kesulitan, pergumulan, tantangan hidup, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberi mereka kekuatan, kesanggupan, bahkan jalan keluar, sehingga mereka boleh menjadi pemenang kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini, menyerahkan seluruh aktivitas dan kegiatan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Allah memberkati setiap pekerjaan, apapun yang kami kerjakan, berkenan di hadapan-Mu dan hidup diberkati. Kami menikmati hasil yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, sekiranya ada dosa pelanggaran yang kami buat selama ini yang mendukakan hati-Mu. Kami memiliki atau kami terjebak atau jatuh dalam dosa kesombongan. Kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kuasa salib Kristus menyucikan, menguduskan hidup kami, agar kami selaras dalam menjalankan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Demi Kristus Yesus kami datang dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Amin. Demikianlah renungan singkat firman Tuhan hari ini. Doa saya kiranya Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera kepada kita. Amin.